Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Mei 2025. Saudara, di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup mau lebih taat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 5 ayat 27b sampai dengan 32, dilanjutkan dengan ayat 40 sampai dengan 41b. Bacaan kedua Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14 dan Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, oleh kasih Yesus Tuhan kita, saya, saudara, disembuhkan dari syaraf terjepit. Saya bersyukur dan sungguh sangat-sangat bersyukur. Untuk itulah saya ingin bersaksi bahwa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh nyata, ada, dan selalu peduli akan kehidupan kita. Saya tak saja bersaksi dengan men-sharingkan apa yang saya alami, saudara. Saya juga mau lebih berani lagi menunjukkan identitas saya sebagai pengikut Kristus dengan memakai kalung salib seperti ini. Dengan memakai kalung salib, saudara, saya mengalami suatu kepahitan. Di saat saya ingin membeli nasi di suatu rumah makan, pemilik rumah makan melihat saya pakai kalung salib, lalu menyampaikan kalau rumah makan ini tak menjual untuk Nasrani. Wow, apakah begitu ekstrimnya? Saya pun keluar sambil mengangkat tangan dan ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Apakah saya kecewa? Apakah saya patah semangat untuk bersaksi? Apakah saya kehilangan sukacita? Sungguh, saya tak kecewa, tak patah semangat. Saya tetap penuh sukacita. Bukannya hanya sukacita, saudara. Saya tetap mengalami damai sejahtera. Bahkan saya lebih bersemangat lagi untuk bersaksi dan melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Saya mau mengikuti semangat Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya, saudaraku, yang ketika bersaksi dengan mengajarkan dalam nama Yesus, ditangkap, diadili, tapi dia tetap tegar dan menjawab. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Haleluya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, ketaatan kepada Kristus, saudara, sebagai ciri khas para murid Yesus. Taat untuk menjalani amanat agung yang disampaikan kepada kita semua. Taat dengan mau bersaksi akan Dia, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, wafat di atas kayu salib dan hari ketiga bangkit serta naik ke surga. Saudara, dari bacaan pertama hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, saudara, tetap menjalani perutusan, menjalankan amanat agung untuk mengembalakan domba-domba yang tersesat, yang mengalami kegelapan, yang terpelosok. Walau menghadapi kesulitan yang datang dari pihak pemimpin bangsa Yahudi dan penganiayaan yang harus mereka alami. Apapun yang mereka alami, saudara, mereka tetap melayani dengan penuh sukacita. Karena mereka menganggap layak menderita bersama Kristus. Apakah kita masih mau bersaksi dalam situasi kesulitan? Masih taatkah kita saat terdesak, terhimpit untuk bersaksi dan menjalankan amanat agung? Dalam Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana para murid setelah kebangkitan Kristus, mereka kembali kepada kehidupan sehari-hari sebagai nelayan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Yohanes 21 ayat 3. Saya yakin saudara, para murid pasti ada rasa kecewa karena semalaman tak mendapatkan tangkapan. Mereka pun membereskan peralatan mereka. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yohanes 21 ayat 4 sampai dengan 5. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Yohanes 21 ayat 6. Saudara, di sini Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan para murid saudara. Juga kebutuhan kita sekalian, kebutuhan saya dan saudara. Ketika mereka menjawab tidak ada lauk pauk yang dibutuhkan mereka, kehadiran Tuhan Yesus mau memberkati usaha mereka dengan hasil tangkapan yang melimpah. Wow, luar biasa. Yesus Tuhan pun setiap saat hadir dalam kehidupan kita. Itu ingat saudara. Dia melihat kebutuhan saya dan saudara. Dia tahu kesulitan kita untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan Yesus Tuhan hadir, mau memberkati kita sekalian, memberkati dengan penuh kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana kita akan memperoleh berkat itu? Kita perhatikan bagaimana para murid memperoleh berkat itu. Kata Tuhan Yesus dan perintahnya, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Para murid mendengar perintah itu saudara. Walau mereka tahu kalau sudah semalaman bekerja namun tak mendapatkan satu pun tangkapan. Mungkin bagi kita bilang itu mustahil. Sudah semalaman tangkapan kosong. Dan sekarang Tuhan Yesus memerintahkan menebarkan jalannya. Lihat, para murid mendengar dan taat. Bukan saja mendengar dan taat saudara, tetapi mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dua hal yang dapat kita lihat dalam perenungan hari ini saudara, yaitu kesulitan dalam menjalani kehidupan ini dan berkat. Tidak dipungkiri oleh kita semua kalau kehidupan yang kita jalani ini saudara sering mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan tak sedikit ada orang yang mengeluh. Kenapa saya ini? Kenapa? Apa salah saya? Di mana Tuhan? Ada mereka menanggung kesulitan, penderitaan dengan diam dan pasrah. Tetapi para rasul menyikapinya dengan positif terhadap kesulitan dan penderitaan yang dihadapi. Karena dalam kesulitan dan penderitaan, kesempatan untuk mengikuti Yesus yang dikasihi akan lebih dekat lagi saudara. Ikut mengalami penderitaan dan bersukacita merupakan kepercayaan dan kehormatan untuk ikut memikul salib bersama Tuhan Yesus. Dalam penderitaan akan memperoleh berkat. Dalam penderitaan itulah Tuhan Yesus hadir dan menyapa kita semua, menyapa saya dan saudara. Tinggal bagaimana kita menanggapi penderitaan, kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi minggu ini mau sampaikan kepada kita sekalian, masih dalam suasana kebangkitan Kristus ini saudara. Kita harus selalu lantangkan suara kesaksian akan kebangkitannya. Kesulitan penderitaan yang dihadapi harus ditanggapi secara positif. Dalam penderitaan itulah saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mau hadir dan menyapa pribadi lepas pribadi kita serta memberkati.
Berkat yang kita terima tidak hanya untuk diri kita saja, saudara. Ingat itu, saudara. Tapi hendaknya kita mau juga saling membagi berkat yang telah kita terima. Mari kita mau hidup lebih dekat lagi kepada Yesus dan mau taat mendengarkan perintah ajarannya serta melakukannya. Biarlah berkat selalu menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alhim.